Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ada satu peristiwa menarik di mana ada 10 orang yang datang kepada Yesus. Ya, mereka itu adalah orang-orang yang terkena kusta. Orang yang terkena kusta pada saat itu adalah orang yang paling menderita. Di samping di ekskomunikasi, mereka tidak boleh berkomunikasi secara bebas dengan orang-orang yang dikatakan sehat, dan mereka hanya berkomunikasi di antara orang-orang penyandang kusta. Mereka juga tidak boleh masuk ke rumah Tuhan karena dianggap mereka najis. Mereka najis, jadi terkutuklah orang yang kena kusta. Jadi penderitaan mereka lengkap. Secara fisik mereka mengalami sakit, secara sosial mereka diekskomunikasi, dan secara rohani mereka tidak punya hak untuk masuk ke rumah Tuhan atau beribadah di pelataran rumah Allah. Ini sungguh penderitaan yang sangat luar biasa. Maka mereka datang kepada Yesus dan minta supaya Yesus mentahirkan, memulihkan, menyembuhkan. Kemudian mereka ditahirkan sehingga punya haknya atau haknya dipulihkan kembali. Ketika mereka datang kepada Yesus, Yesus mengabulkan permintaan mereka. Memang tidak langsung menjamah, tidak mengulurkan tangan dan menjamahnya, tapi Yesus memerintahkan, pergi dan perlihatkanlah dirimu kepada para imam, yaitu kelompok orang yang mempunyai hak untuk merekomendasi seseorang itu sudah dipulihkan dari sakit kustanya atau ditahirkan sehingga dipulihkan kembali hak-hak mereka. Nah, mereka langsung pergi di tengah perjalanan karena mereka pergi mengikuti apa yang diperintahkan oleh Yesus, dan mereka mengalami kesembuhan. Di tengah perjalanan mereka sembuh dari sakit kustanya, dan 9 orang itu tanpa mengingat kembali bahwa kesembuhan mereka itu oleh karena permintaan mereka dikabulkan oleh Tuhan Yesus atau oleh karena Tuhan Yesus Kristus. Tapi satu orang datang kembali kepada Tuhan Yesus Kristus dan mengucapkan terima kasih dan bersyukur atas kesembuhannya itu. Tuhan Yesus Kristus mempertanyakan, di mana yang 9 orang? Bukankah tadi yang datang 10 orang? Mengapa hanya 1 orang saja? Nah, hal ini juga menggambarkan realitas sekarang. Tidak sedikit orang yang sebetulnya hidupnya keberkahan, diberkati oleh Tuhan dengan berbagai macam berkat dalam berbagai bidang hidupnya, tapi justru berkat-berkat yang dialirkan kepada mereka itu kemudian menjadi alasan bagi mereka terlalu sibuk, banyak kegiatan, tidak punya waktu untuk datang beribadah kepada Tuhan, untuk melayani Tuhan. Waktu hidup mereka tersita untuk selalu mengais rezeki dan berkat yang disediakan dan disiapkan oleh Tuhan, tapi mereka tidak ada waktu, tidak punya waktu untuk beribadah, untuk memuji, untuk melayani Tuhan, untuk mengucap syukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Nah, ini gambaran kehidupannya. Hanya sedikit orang yang sadar bahwa hidupnya itu selalu dalam naungan dan berkat kasih Tuhan, sehingga hanya sedikit orang yang datang beribadah dan kembali kepada Tuhan, menghadap kepada Tuhan untuk mengucap syukur, untuk menyatakan terima kasihnya kepada Tuhan atas pemeliharaannya, atas pendampingannya, atas pimpinannya, atas berkatnya, atas anugerahnya yang begitu besar. Sama seperti dari 10 orang kusta yang disembuhkan, ternyata hanya 1 orang yang datang kembali kepada Tuhan Yesus dan mengucapkan terima kasih kepada Tuhan Yesus Kristus. Ya, ini juga seperti menjelaskan, sesaklah pintu yang menuju kehidupan dan lebarlah pintu yang menuju kebinasan. Ternyata banyak orang yang memilih pintu menuju kebinasan sehingga menjauhkan diri hidupnya daripada Tuhan. Sekalipun Tuhan membuka kedua tangan sewaktu-waktu, setiap waktu, setiap saat kepada setiap orang yang datang kembali ke hadapannya untuk menyatakan rasa syukur, terima kasih, menyembah dan memuji Dia, dan juga melayani Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, bagaimana? Apakah ini menggambarkan kehidupan kita menjadi gambaran salah satu orang yang datang kepada Yesus, atau kita adalah bagian dari 9 orang yang tidak tahu berterima kasih? Berkat-berkat yang sudah diterimanya seolah-olah menjadi bagian dari usahanya sendiri, menjadi bagian dari upayanya sendiri, dihasilkan oleh karena kerja kerasnya sendiri. Mereka tidak merasa bahwa itu semua datang dari Tuhan, itu adalah berkat dari Tuhan, itu adalah anugerah dari Tuhan, itu adalah berkat-berkat dari Tuhan. Atau kita merupakan atau menjadi bagian dari 1 orang yang tahu berterima kasih, datang kepada Tuhan, mengucapkan rasa syukur dan menyediakan diri untuk melayani Tuhan dan memberikan hidup kita
bagi kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Semoga gambaran kehidupan nyata ini memperingati kita semuanya bahwa sesungguhnya Tuhan sudah memberkati kita, dan Tuhan sekarang membuka kedua tangan untuk setiap kehadiran anak-anaknya yang tahu berterima kasih, tahu mengucapkan syukur kepada Tuhan. Nah, selamat beribadah, selamat melayani, selamat memuji-muji nama Tuhan. Kiranya kita orang yang tahu berterima kasih.